Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Albabila dengan NIM 12370300039 akan melaksanakan tugas fisika komputasi berkaitan dengan komputasi astronomi ilmu falak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Rifki akan membuat codingan menentukan kalender Masih oleh Julian Day, di mana ada beberapa hal yang perlu di sini, yaitu adalah import math. Program ini akan dimulai dengan mengimpor modul math. Modul ini penting karena akan menggunakan fungsi mathfloor untuk pembulatan ke bawah. Kemudian program akan menampilkan judul dan meminta kita memasukkan nilai Julian Day. Bagian ini dibungkus dalam blok try except, ya, bagian ini. Kemudian yang kedua itu ada persiapan konversi, di mana konversi dimulai kita tambahkan 0,5 ke nilai Julian Day dan menyimpannya sebagai JD1. Langkah ini penting untuk menggeser titik awal hari dari tengah hari konvensinya Julian Day ke tengah malam konvensinya kalender sipil. Nah, kemudian pada bagian berikutnya itu bahwasanya diketahui nilai JD1 kemudian dipisahkan. Zeta adalah bagian bilangan bulatnya yang mewakili jumlah hari penuh yang telah berlalu, bagian zeta, Z atau zeta ya, bagian ini. Kemudian F atau fraksi adalah bagian pecahannya yang mewakili waktu dalam hari tersebut, bagian F-nya ya, bagian ini. Nah, kemudian penyesuaian kalender, bagian ketiga ini adalah penyesuaian kalender Gregorian, di mana kalender Gregorian ini adalah langkah krusial berikutnya, yaitu penyesuaian kalender. Kita perlu menentukan apakah tanggal tersebut jatuh setelah reformasi kalender Gregorian, yaitu setelah 1587. Jadi kita harus menyesuaikan ya. Nah, jika nilai Z kurang dari 2,22999 ya itu. Nah, ini bagian ini, jika nilai Z kurang dari 2299161, maka A-nya itu adalah sama dengan Z. Konsepnya menganggapnya menggunakan kalender Julian. Selanjutnya, jika sama dengan atau lebih besar dari angka tersebut, program akan menjalankan serangkaian perhitungan tambahan menggunakan variabel alpha untuk mengoreksi perbedaan antara kalender Julian dan kalender Masehi yang lebih akurat. Hasil dari penyesuaian ini disimpan dalam variabel A. Ya, yang ini disimpan dalam variabel A. Kemudian pada bagian berikutnya itu ada pemecahan tanggal dan tahun. Nilai A kemudian diubah menjadi variabel B, C, D, dan E melalui pembagian dan pembulatan variabel-variabel ini. Variabel-variabel ini itu adalah bagian kode sementara yang memungkinkan program untuk mengisolasi komponen tahun, bulan, dan hari ya, seperti ini. Itu B itu A plus 1524, untuk C itu match floor, B dikurangi 122,1 dibagi dengan 365,25. Untuk bagian D itu match floor-nya itu adalah 365,25 dikalikan dengan C. Jadi nilai C ini nanti akan menjadi pengalih pada bagian D. Kemudian pada bagian E itu ada match floor, itu B dikurangi D dibagi dengan 30,60001. Kemudian pada bagian berikutnya itu ada pemecahan tanggal dan tahun. Nilai A kemudian diubah menjadi variabel yang tadi, B, C, D, dan E melalui pembagian pembulatan. Kemudian bagian C ini adalah pendekatan untuk tahun. Bagian D yang ini, bagian D itu adalah jumlah hari dalam tahun tersebut, bagian D. Nah, sementara bagian itu adalah pendekatan sementara untuk bulan, ya, seperti itu. Kemudian pada bagian selanjutnya ada perhitungan hari, di mana H upload sama dengan D dikurangi net floor-nya seperti ini, kemudian nanti ditambahkan dengan nilai F. Kemudian ada perhitungan bulan, di mana E-nya itu sama dengan 14 atau E sama dengan 16 berarti Januari atau Februari bulan 1 atau bulan 2. E sama dengan 3 berarti Maret, jadi bulan ketiga, dan seterusnya. E sama dengan 13 berarti Desember bulan 12. Kemudian jika E-nya itu lebih dari atau sama dengan 14, maka BU-nya itu sama dengan E minus 13, itu Januari 14 minus 13 sama dengan 1, atau Februari 15 minus 13 sama dengan 2. Kemudian hal ini itu berarti BU sama dengan E minus 1. Kemudian ada koreksi logika bulan mengikuti algoritma standar. Jika E kurang dari 14, maka BU sama dengan E min 1. Kemudian BU sama dengan E minus 13. Maka dia akan melakukan perhitungan tahun, di mana BU kurang dari atau sama dengan 2, maka TA-nya itu sama dengan C minus 4715. Ini untuk Januari dan Februari. Untuk TA sama dengan C minus 4716 itu untuk Maret sampai Desember. BU-nya itu sama dengan menampilkan hasil, di mana nantinya itu akan memprint hasil konversinya seperti apa. Kemudian akan menampilkan hari sebagai integer, bulan, dan tahun, di mana ada print tanggal Masehi, HA, BU, dan TA-nya dalam Masehi. Kemudian print hari, HA, bulan, BU, dan tahunnya dalam Masehi. Kemudian kita akan coba running. Sebenarnya aku udah running ini bagian. Kita akan coba running bagaimana hasilnya. Nah, ini dia hasil runningannya, itu nanti menentukan tanggal dari Julian Day oleh Rifki Albabila. Kemudian di sini itu kita akan diminta untuk memasukkan Julian Day-nya. Nah, Julian Day ini sendiri didapatkan dengan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, karena Rifki
ingin mengasihkan hari ke-10 bulan ke-12 tahun 2025, maka Rifki di sini memasukkannya itu 2461019,5. Ini tuh diambil dengan memperhitungkan rumus-rumus yang telah diberikan di buku seperti itu. Kemudian maka hasil konversinya itu adalah 10 12 2025. Maka hal ini tuh dapat dibuktikan dengan perhitungan tentang teori Julian Day ini sendiri. Sekian untuk materi ini. Di bagian kedua ini, Rifki akan menentukan arah kiblat di Masjid Al-Mubarak Cibir Hilir. Pada bagian pertama ini, tentunya ini menggunakan metode trigonometri bola berdasarkan data koordinat lintang dan bujur yang diperoleh dari Google Maps. Program ini tuh diawali dengan perintah print yang ini ya. Perintah print yang berfungsi untuk menampilkan judul program, nama metode, lokasi masjid, sumber data koordinat, nama penulis, serta waktu pembuatan program. Bagian ini hanya berfungsi sebagai identitas dan tidak mengaruhi proses perhitungan arah kiblat. Nah, selanjutnya pada bagian berikutnya, program akan mengimpor pustaka Mat ya. Ini menggunakan print from Mat import agar fungsi-fungsi matematika seperti sin, cos, tan, radians, degrees, dan arcus tangen dapat digunakan secara langsung dalam perhitungan. Setelah itu, didefinisikan data koordinat lintang dan bujur lokasi pengamatan. Nah, inilah bahwasannya di sini lintangnya itu di lokasi Masjid Al-Mubarak Cibir Hilir ini sekitar minus 6,95 derajat. Kemudian dia akan memprint lintang lokasi, terus ada cos lintang lokasi yang kemudian itu sama dengan cos radian ya, sin lintang lokasi juga. Kemudian ada bujur lokasi, di mana bujur lokasinya di daerah sini itu sekitar 107,62 derajat. Dia akan memprint bujur lokasi, kemudian sin bujur lokasi dan cos bujur lokasi. Kemudian ada lintang Mekah. Nah, untuk lintang Mekah sendiri bahwasannya sudah diketahui sekitar 21,422,558. Kemudian dia akan memprint lintang Mekah. Terus ada cos lintang Mekah, sin lintang Mekah, dan juga tangan lintang Mekah. Di mana tangan ini sendiri diperoleh dengan sin lintang Mekah dibagi dengan cos lintang Mekah. Kemudian ada bujur Mekah. Bujur Mekah itu sekitar 39,826128 derajat. Dia akan memprint bujur Mekah. Kemudian pada bagian berikutnya ada sin BM dan cos BM. Kemudian dia akan memprint bagian ini. Nah, pada bagian berikutnya itu adalah perhitungan kiblat. Selisih bujurnya BLM-nya itu sama dengan BL dikurangi BM. Bujur lokasinya berapa, terus dikurangi dengan bujur Mekah. Kemudian dia akan memprint juga sin BLM dan cos BLM. Kemudian akan menentukan tangan Q. Tangan Q itu didefinisikan ABC, di mana A itu adalah sin BLM, B itu adalah cos lintang lokasi dikalikan dengan tangan lintang Mekah, kemudian C itu adalah sin lintang lokasi dikalikan dengan cos BLM. Kemudian tangan Q itu sama dengan A per B minus C. Kemudian ada konversi tangan Q. Tangan Q itu ke derajat menit dan detik, di mana D tangan Q sama dengan tangan Q. Kemudian M ini deklinasi ya, seperti itu. M tangan Q, D tangan Q dikurangi integer dari D tangan Q dikalikan dengan 60. Terus bagian S-nya juga sama. Ini akan mengkonversi tangan Q ke derajat menit dan detik. Kemudian dia akan memprint tangan Q itu desimal, tangan Q, dan tangan Q sekagesimal, tangan Q1. Kemudian akan menentukan sudut Q. Sudut Q itu adalah degrees, arcus tangan dari A, B minus C. Kemudian dia akan memprint arcus tangannya dalam derajat. Kemudian dia bagian sini akan menentukan sudut dari Q itu sendiri. Kemudian hasil akhirnya itu dia akan memberikan jika Q-nya itu lebih dari 0, maka kiblat itu sama dengan 360 dikurangi Q. Namun jika kiblat else-nya itu adalah kiblat sama dengan minus Q, di mana D kiblat, DK sama dengan kiblat, dan ini tuh bakal memprint hasil akhirnya. Dia akan memperlihatkan arah kiblat terhadap utara, desimalnya berapa, ini untuk kiblat, dan juga derajat, menit, serta detiknya. Nah, kita akan coba running. Sebentar. Nah, ini dia hasil runningannya, bahwasannya di Masjid Al-Mubarak Cibir Hilir ini sendiri tertera bahwasannya dengan metode trigonometri bola untuk menentukan arah kiblat, lintang lokasinya minus 6,95, terus bujur lokasinya 107,62, lintang makanya 21,422558, bujur makanya 39,826128, tangan Q desimalnya itu 2,1273. Artinya dengan hal ini dapat dibuktikan bahwasanya metode trigonometri bola bisa menentukan arah kiblat dari suatu lokasi. Baik, pada bagian berikutnya Rifki akan menentukan dengan metode Alibero ini dalam menentukan jarak antara dua kota. Di sini yang memang menjadi tinjauan Rifki itu berkaitan dengan jarak antara Bandung dan Tasik. Dengan metode Alibero ini sendiri menentukan jarak dua kota oleh Rifki Albabila,
lokasinya di Bandung, Desember pada tahun 2025. Pada bagian pertama dia akan memprint judul ini, kemudian pada bagian berikutnya itu ada format import, di mana dia akan menghitung beberapa hal berkaitan dengan sifat matematis seperti kosin dan lain sebagainya, radians. Kemudian pada bagian berikutnya itu ada input koordinat, di mana lintang lokasi 1 dimasukkan derajatnya berapa, kemudian bujur lokasi 1 dimasukkan, di mana lokasi 1 itu Rifki cantumkan bahasanya Bandung, lokasi 1 dan lokasi 2 nya itu Tasik. Ini L2 dan B2 itu berkaitan dengan lintang dan bujur lokasi kedua. Kemudian pada bagian berikutnya ada konversi dari L1 lintang lokasi 1 dan 2 dalam satuan radians ya. Kemudian selisihnya itu atau turunannya itu dihitung dengan cara L1 radian dikurangi L2 radian. Kemudian dB-nya atau bujurnya itu dihitung dengan B1 radian dikurangi B2 radian. Kemudian dia akan memprint selisih hitungan radiannya berapa dan juga selisih bujurnya berapa. Kemudian pada bagian berikutnya itu ada chord-nya itu sama dengan 2 sin theta per 2. Ini adalah unit spares-nya, dalam R-nya sama dengan 1. Kemudian CRD-nya itu akan dihitung sama dengan 2 kali sin DL per 2. Kemudian CRDB-nya itu adalah 2 kali sin DB per 2, seperti itu. Kemudian pada bagian berikutnya akan dikoreksi lintang itu, ya, cos pi 1, cos pi 2. Kemudian C-nya itu diketahui bahwasannya CRD L kuadrat plus cos L1R dikalikan dengan cos L2R dikalikan dengan CRD B kuadrat. Kemudian ada square C. Kemudian akan ada sudut pusat radiannya berapa, theta sama dengan 2 kali A sin D per 2. Kemudian ada jaraknya, di mana R artnya itu adalah 6378,137, di mana jarak kilometernya itu adalah R Earth dikalikan dengan theta. Kemudian dia akan memprint jarak 2 kota, sudut pusatnya dalam radian, kemudian ada print jaraknya dalam satuan kilometer. Kita akan coba running. Nah, ini hasilnya. Dengan metode Al-Biruni dapat menentukan jarak antara 2 kota, di mana lintang lokasi pertama itu Bandung sekitar minus 6,95 derajat, kemudian bujurnya itu 107,62 derajat, dan di Tasik itu lokasi keduanya itu minus 7,49 derajat. Untuk bujurnya sendiri itu berkisar antara atau di angka 108 derajat. Kemudian ada selisih lintangnya dalam radian itu sekitar 0,009424. Kemudian ada selisih bujurnya dalam radian juga minus 0,99663. Kemudian jarak dua kota ini sendiri dapat diketahui sudut pusat radian itu adalah 0,01149. Kemudian jaraknya dalam satuan kilometer itu 73,31198 dan seterusnya, seperti itu. Jadi artinya dengan penggunaan atau pendekatan metode Al-Biruni dalam menentukan jarak dua kota ini dapat diverifikasi, seperti itu. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.